Shalom, salam sejahtera dan salam kasih di dalam Kristus Yesus sebagai Gembala yang agung. Renungan firman Tuhan di pagi ini terambil dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-19. Mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Tema renungan di pagi ini kepada kita adalah di atas pergumulan ada berkat. Sebuah cerita ilustrasi tentang sejenis hama yang menyerang tanaman. Suatu hari, sejenis hama menyerang semua tanaman jagung di suatu daerah perkebunan. Akibatnya, para petani mengalami kegagalan dan kerugian yang sangat besar. Lalu apa yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Mereka mengganti tanaman jagung dengan tanaman kentang. Awalnya memang sangat sulit, tapi kemudian mereka berhasil menjualnya dan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak lama kemudian, kentang itu berhasil menjadi barang dagangan yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Serangan hama yang merugikan telah berubah menjadi berkat bagi para petani. Mereka tidak putus asa, tetapi tetap berusaha memohon pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia tanpa terkecuali pasti sudah dan mungkin sementara sedang merasakan pergumulan dalam hidup. Karena pergumulan tidak pernah terpisah dan tidak dapat dihindari dari setiap kehidupan manusia. Mungkinkah itu pergumulan di tengah-tengah hidup berkeluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di tengah-tengah pergaulan sebagai anak muda, pergumulan di tengah pelayanan, pergumulan atas sakit penyakit yang sedang diderita, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan lainnya. Dengan pergumulan yang dihadapi ini, kadang membuat manusia berputus asa, hilang harapan dan sering mengambil keputusan yang salah yang membawa penderitaan dan duka cita di dalam kehidupannya. Sadar ataupun tidak sadar, kadang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan bahkan menyalahkan Tuhan yang menganggap sebagai sumber penyebab daripada permasalahan, dengan berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Tetapi ilustrasi di atas dapat memberikan pengajaran dan motivasi bagi kita
ketika diperhadapkan dengan permasalahan dan pergumulan dalam hidup. Hal yang pertama dalam ilustrasi di atas adalah jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, datang kepada Tuhan dan minta hikmat dan petunjuk apa langkah yang harus dilakukan. Datang kepada Tuhan itu adalah awal dari penyelesaian masalah kita. Dan yang ketiga, hadapi masalah dan jangan takut dengan masalah. Karena di balik setiap masalah ada rencana Tuhan yang indah. Dalam situasi tertekan ataupun terjepit, mengingat pergumulan, maka berserulah kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena ketika Tuhan yang telah mengizinkan masalah ataupun pergumulan menjadi bagian dalam hidup kita, Dia juga yang akan terus menguatkan kita. Yang akan terus memampukan kita dan menyertai kita melewati pergumulan seberat dan sesulit apapun itu. Tuhan memanggil kita bukan untuk menyusahkan kita, juga bukan untuk menambahi beban dan menekan kita. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk memberkati kita. Sebab ketika kita menghadapi pergumulan dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan terus berharap kepada Tuhan, yakinlah pergumulan akan diubah menjadi berkat dan iman percaya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali meneguhkan kami di pagi ini bahwa hidup tidak lepas dari pergumulan dan juga pergumulan dapat diubahkan menjadi berkat dalam hidup ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap pendengar renungan ini, dimanapun mereka berada. Ampuni mereka ya Bapa jika selama ini selalu mengandalkan kekuatan mereka. Dan bahkan mereka tanpa sadar seringkali menyalahkan Tuhan dalam persoalan yang mereka hadapi. Dan mulai saat ini, mereka akan tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan mampu memberikan hikmat akan apa yang mereka kerjakan dan memberikan kekuatan sehingga pergumulan diubahkan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Demi anak Yesus Kristus, tunjukkanlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Amin.